Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang al-kalimah al-arabiyah, kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-ism atau kata benda. Yang kedua adalah al-fi'l atau kata kerja, dan yang ketiga adalah al-harf, yaitu huruf. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pembahasan al-ism atau kata benda. Kata benda dalam bahasa Arab memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia bisa dimasuki oleh tanwin. Tanwin adalah nun mati yang tidak dituliskan. Jadi nanti misalnya dalam bentuk kasroten, domaten, atau fathaten. Misalnya rajulun, kitabun, dan sebagainya. Ini adalah bentuk tanwin. Selanjutnya dia bisa dimasuki oleh alif lam. Alif lam ta'rif biasa disebutnya. Dari rajulun kalau diberi alif lam menjadi ar-rajulu. Nah, tanwinnya hilang karena sudah ada alif lam. Kitabun pun juga begitu, menjadi al-kitabu. Ciri selanjutnya, isim bisa dimasuki oleh huruful jar atau harful jar ya. Harful jar ini banyak, ada bi, min, fi, ila, li, dan sebagainya. Misalnya kita fi kemudian masjid. Nah, ini bisa fi masjidin atau fil masjidi. Kalau dia tanwin maka menjadi fi masjidin, kalau dia itu beralif lam maka menjadi fil masjidi. Karena ada harful jar, maka isim yang jatuh setelahnya harus majrur. Salah satu tanda jarnya adalah kasroh atau kasroten. Nah, untuk isim-isim yang mufrad biasanya tanda majrurnya adalah kasroh. Selanjutnya, dia bisa juga dimasuki oleh harfun nida. Harfun nida, ya. Ya dari rajulun menjadi ra, ya rajulu. Nah, kalau sudah ada ya, harfun nida seperti ini, maka tanwinnya hilang, alif lam juga hilang. Ya rajulu. Atau ya Muhammadu. Nah, yang awalnya Muhammadun, kalau ada ya menjadi ya Muhammadu. Selanjutnya, bisa juga isim itu membentuk sebuah idhofah. Idhofah adalah gabungan dua isim atau lebih. Misalnya, kata kitab dengan Muhammad jika digabungkan menjadi kitabu Muhammadin. Ini kitabnya Muhammad, ya. Kitabu Muhammadin. Untuk mudhofnya yang depan, yang belakang adalah mudhof ilaih. Mudhofnya dia tidak beralif lam juga tidak bertanwin, sedangkan yang belakang mudhof ilaihnya dia bisa beralif lam atau bertanwin, dan itu harus dipilih salah satu. Kitabu Muhammadin, atau misalnya kitab fikih, kitabul fikhi. Kitabul fikhi, kitabu al-fikhi. Kemudian ciri selanjutnya, isim bisa membentuk mubtada dan khobar. Nah, misalnya al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu ini adalah mubtadanya, sedangkan jadidun ini adalah khobarnya. Isim ada yang berbentuk nakiroh, ada yang berbentuk ma'rifah. Apa itu isim nakiroh? Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan benda yang belum tertentu. Ya, ini adalah
isim an nakiroh. Nah, misalnya, jadi masih belum tertentu, misalnya kitabun tadi. Kitabun, ini adalah sebuah kitab. Ya, belum tertentu. Kitabun, sebuah kitab. Tolibun, seorang pelajar. Nah, untuk mufrad umumnya tanda dari nakirah adalah tanwin. Kemudian selain itu ada isim ma'rifah. Al-isim al-ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim atau kata benda yang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu. Macam-macam isim ma'rifah diantaranya adanya alif lam ta'rif ya. Jadi kitabun menjadi al-kitabu. Tolibun menjadi at-tolibu dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu domir. Domir ya. Domir atau kata ganti ini ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu adalah domir. Kita ambil contoh saja. Misalnya huwa, huma, hum, dan seterusnya. Itu adalah isim yang ma'rifah. Selanjutnya isim isyarah. Atau kata tunjuk. Kata tunjuk misalnya ada hadza atau hadhihi dan sebagainya. Macam selanjutnya ada al-ism al-mausul. Isim mausul. Isim mausul adalah alladzi, allati dan sebagainya. Macam selanjutnya adalah al-munada al-maksud ta'yinuhu. Jadi adanya al-munada berarti nanti yang dia dikenai oleh harfun nida ya. Misalnya ya naru, hai api. Kemudian ya jabalu dan sebagainya. Lalu dari sisi mudzakkar dan muannasnya, dalam bahasa Arab kata benda atau isim itu seolah memiliki jenis kelamin. Maka ada yang disebut benda laki-laki, benda perempuan. Yang laki-laki adalah benda mudzakkar, yang perempuan adalah benda muannas. Benda mudzakkar umumnya misalnya begini ya. Ini mudzakkar. Kemudian yang di sini muannas. Nah, benda mudzakkar misalnya kitabun. Yang muannas misalnya saburatun. Nah, salah satu ciri benda mudzakkar adalah tidak ada tak marbutoh, dan benda muannasnya adalah memiliki tak marbutoh. Ini salah satu cirinya ya, secara umumnya. Kemudian di sini misalnya ada masjidun. Masjidun, di sini madrasatun muannas. Nah, ada tak marbutoh madrasatun. Kemudian di sini misalnya ada maktabun. Maktabun. Di sini maktabatun. Maktabun adalah bangku atau meja. Maktabatun ini bukannya meja perempuan, tetapi ini adalah perpustakaan. Jadi maktabun itu benda mudzakkar, maktabatun benda muannas. Dari sisi jumlah atau bilangan, isim atau kata benda itu ada isim mufrad atau jumlah tunggal, kemudian ada isim musanna dan jamak. Ya. Isim mufrad adalah yang jumlah 1, musanna jumlah 2, kemudian jamak adalah jumlah 3 atau lebih, dimulai dari 3. Nah, untuk mufrad misalnya di sini
seorang yang soleh, solihun. Ya. Musananya kita tambahkan alif dan nun di belakang. Solihun menjadi solihani. Nah, solihun, solihani. Jamaknya adalah solihuna. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Jamak itu ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada juga jamak taksir. Kita lihat coba yang muannas. Solihun adalah solihatun misalnya. Solihatun, seorang perempuan yang soleh. Kalau dua kita tambahkan alif dan nun juga untuk musananya. Solihatani. Nah, jamaknya adalah ini jamak muannas salim. Solihatun. Solihatun. Ini solihatani, ya. Ini jamak muannas salim. Kemudian ada juga jamak taksir. Misalnya kita ambil tolibun. Kalau dua tetap kita tambahkan alif dan nun. Tolibani. Jamaknya adalah tulabun. Ini jamak taksir. Yang banyak digunakan adalah jamak taksirnya ini, tulabun. Atau misalnya masjidun. Masjidun. Masjidani. Masajidu. Nah, ini adalah jamak taksir. Jadi masjid yang jumlahnya satu adalah masjidun, jumlahnya dua adalah masjidani, jumlah tiga atau lebih adalah masajidu. Isim isyarah atau kata tunjuk itu mengikuti jumlah bendanya. Misalnya jumlahnya satu. Hadza. Ini untuk yang mudzakkar ya. Karena ada yang mudzakkar, ada yang muannas nanti. Untuk muannasnya bukan hadza tetapi hadhihi. Hadza untuk jumlah dua adalah hadzani. Nah, jumlah tiga adalah haulai. Di sini kalau muannasnya adalah jumlah satu itu hadhihi, jumlah dua itu hatani, jumlah tiga atau lebih jamak itu adalah sama haulai. Untuk yang tunggal misalnya hadza muslimun. Ini seorang muslim. Dua orang berarti kita tambahkan alif dan nun di belakang. Hadzani muslimani. Hadzani muslimani. Haulai muslimuna. Ini jamak mudzakkar salim. Ini satu orang muslim, ini dua orang muslim, ini tiga orang atau lebih muslim, atau ini banyak muslim ya. Muslimuna. Untuk muannasnya dari muslimun nanti kita tinggal tambahkan tak marbutah menjadi muslimatun. Hadhihi muslimatun. Ini muslimatunnya satu. Ya, ini satu orang muslimah. Hadhihi muslimatun. Kalau dua berarti kita tambahkan alif dan nun juga. Muslimatani. Muslimatani. Kemudian haulai ini jamak muannas salim. Muslimatun. Nah, demikian tadi pembahasan tentang isim dalam bahasa Arab. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.